Episode 10 dimulai. Di awal episode, Paman Lim bingung karena melihat sebuah mobil yang isinya hanya ada Jincol dan Ketua Ju saja. Lalu Sang A datang untuk menolong Kim dan Eng Ryong sampai mereka bisa bebas dari tempat tersebut. Kelompok Kim terus menghindar dari kejaran pasukan militer Korea Utara hingga Kim melemparkan sebuah granat untuk mereka bisa terbebas dari kejaran pasukan Korea Utara. Jenderal Korea Utara mendapatkan informasi kalau mereka berhasil kabur. Kembali dengan kelompok Kim, mereka langsung dihadang Gangsong. Lalu Gangsong mengatakan kalau dia akan membunuh Eng Ryong. Dia sudah tahu bahwa yang membunuh kakaknya adalah Eng Ryong, bukanlah Kim. Di sini Kim harus menjaga Eng Ryong hidup-hidup karena Kim harus menyelesaikan tugas ini demi menyelamatkan anaknya. Dia terus meyakinkan Gangsong kalau nanti dia akan mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa membunuh Eng Ryong. Tiba-tiba Paman Lim datang untuk menjemput mereka bertiga. Akhirnya Paman Lim berhasil membawa mereka keluar dari tempat tersebut dengan selamat. Ternyata Eng Ryong tertembak dan dia butuh dibawa ke rumah sakit dan menyuruh Sang A untuk menghubungi Jenderal Jang. Lalu tiba-tiba Kim ditelepon oleh Hanso. Kita kembali ke beberapa jam sebelumnya. Ajudan 6 datang ke dojang taekwondo untuk menculik anaknya Hanso. Sedangkan anggota Ketua Ju yang lain datang ke tempat karaoke yang dimana di situ ada anaknya Jincol. Mereka berdua tidak bisa melakukan apa-apa dan kelompok Ketua Ju menculiknya. Setelah menangkap mereka berdua, Ajudan 6 merekam mereka dan dikirim langsung ke Ketua Ju. Kembali dengan Kim yang sudah tiba di lokasi yang sudah diberikan oleh Hanso. Dengan tenang, Kim datang ke bangunan terbengkalai dan di situ juga dia melihat Ketua Ju yang sedang menunggunya. Di dalam sana Kim melihat kalau Hanso, Jincol, dan kedua anaknya sedang dalam bahaya. Kim akan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan kedua anaknya Hanso dan Jincol dengan cara ia akan bertarung dengan teman-temannya. Jika Kim tewas, kedua anak tersebut akan dibebaskan. Namun jika Kim menang, maka kedua anak mereka akan dibunuh. Karena tidak ada yang mulai bertarung, Ketua Ju menyuruh Ajudan 6 untuk melepaskan tembakan. Sampai Hanso dan Jincol ragu untuk melakukan semua ini. Lalu Kim pun mulai memukul terlebih dahulu. Di sini Jincol yakin kalau ada cara lain untuk menyelesaikan semua ini dan tiba-tiba pertarungan pun dimulai. Di sini Ketua Ju tidak senang karena mereka tidak melakukannya dengan serius sampai dia memberikan waktu 5 menit agar bisa membunuh Kim dan menyelamatkan kedua anaknya. Karena Jincol dan Hanso sudah mulai terpancing, Kim pun hanya terdiam dan tidak membalas serangan dari mereka. Adegan di sini benar-benar menguras emosi penonton. Kita kesal dengan Ketua Ju yang pengecut sekaligus sedih karena melihat pertemanan Kim, Hanso, dan Jincol yang diselesaikan dengan cara ini. Awalnya Kim sudah pasrah dengan semua ini, tapi Ketua Ju malah memancing emosi Kim dengan membahas Minji. Sampai akhirnya Kim menahan Ketua Ju. Jincol dan Hanso langsung mendobrak arena tersebut. Jincol berhasil menghindar dari tembakan Ajudan 6. Lalu Hanso berhasil menendang dan melumpuhkan Ajudan 6. Kemudian Hanso dan Jincol berhasil menyelamatkan anak-anaknya dan untuk pertama kalinya Tae-hun merasa bangga dengan ayahnya karena sudah menolongnya. Kelompok Kim berhasil membalikkan keadaan dengan cepat. Entah apa yang direncanakan oleh kelompok Kim dengan Ketua Ju ini. Lalu di luar, Kim akan menyelesaikan urusan yang lain, sedangkan Jincol dan Hanso akan membawa anak-anaknya ke Komandan Keamanan Kang Ji-yong yang tidak lain tidak bukan adalah istri dari Jincol. Selanjutnya Jincol memohon agar istrinya bisa menjaga anak-anaknya untuk beberapa hari ke depan, sebab Jincol akan membantu Kim menyelamatkan anaknya. Mendengar penjelasan itu, Kang Ji-yong akan menjaga anak-anaknya karena tidak percaya lagi dengan Jincol dan Hanso. Scene beralih di mana dialog antar Korea sedang berlangsung.
Perdana Menteri Korea Selatan dan Jenderal Korea Utara sudah menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan zona bebas antar Korea. Setelah selesai, Perdana Menteri Kim Jong-son tidak terima dengan kegaduhan malam sebelumnya yang dibuat oleh anggota Korea Utara di Korea Selatan. Jenderal Korea Utara hanya berkata bahwa semalam itu adalah masalah internal saja. Kim Jong tidak mempermasalahkan semua itu dan tidak mau tanggung jawab dengan semua korban Korea Utara yang tewas. Singkat waktu, kelompok Korea Utara meninggalkan hotel tersebut dan menyuruh ajudannya untuk memberitahu kabar ke partai kalau Eun Ryong dan agen 66 sudah dieksekusi di tempat. Akhirnya kita merasa senang melihat Ketua Ju yang sudah tergantung di gedung dengan keadaan tebak selamat atau meninggal. Yang tahu jawabannya komen ya, bantu Mimin jawab ini nih, bingung nih soalnya. Lanjut. Selanjutnya di rumah sakit, Eun Ryong yang sedang dirawat didatangi oleh Jenderal Jang yang ingin menginterogasi dan mencari tahu informasi tentang rudal balistik. Tapi Eun Ryong memberikan syarat ke Jenderal Jang. Setelah dirinya memberikan informasi tentang rudal balistik tersebut, dirinya meminta dikirim ke Makau dengan perlindungan khusus. Dan dia pun mulai memberikan informasi tentang rudal balistik. Melihat kondisi sudah aman, Kim menyamar menjadi dokter dan masuk ke dalam ruangan Eun Ryong dan membawanya pergi dari sana. Ternyata rencana Kim adalah memberikan Eun Ryong kepada Gangsong karena ini adalah janjinya kepadanya. Gangsong berjanji akan tetap hidup, begitu juga dengan Kim yang akan hidup dan bertemu dengan anaknya kembali. Sampai Jenderal Jang tahu tentang ini dan membiarkan Eun Ryong pergi karena dirinya sudah mendapatkan informasi tentang rudal balistik. Keesokan harinya setelah tersadar, Eun Ryong sangat senang karena merasa ia sudah di Makau. Tapi setelah memeriksa tubuhnya, ternyata chip penting yang ia sembunyikan sudah tidak ada. Tapi ternyata dia berada di Korea Utara dan langsung ditangkap kembali. Kembali dengan Kim yang sedang berada di rooftop gedung Juha Construction. Dia menelpon seseorang yang bernama Cho Pyong-gyeon atau si botak. Kim meminta bantuan kepadanya untuk membubarkan perusahaan Juha Construction karena ini menyangkut tentang keselamatan anaknya Minji. Dengan entengnya si botak ini akan menghancurkan Juha Construction yang tidak ada apa-apanya dibanding dengannya. Tapi si botak ini meminta sesuatu kepada Kim karena semua tidak gratis. Dengan cepat kejaksaan datang ke kantor Juha Construction untuk investigasi perusahaannya kalau mereka mencurigai adanya aliran dana sebesar puluhan miliar won. Semua yang bekerja sama dengan Ketua Ju ditangkap karena tuduhan korupsi. Lalu Yeri yang berada di Kamboja melihat berita tentang ayahnya ditangkap karena tuduhan penculikan, pembunuhan, dan mengancam keamanan nasional. Dan ternyata Ketua Ju masih hidup dan dirawat di Seoul. Setelah membaik, Ketua Ju langsung dimintai keterangan apakah benar dirinya bekerja sama dengan Korea Utara dan apakah anaknya yang sedang di luar negeri sudah ditangkap. Sampai akhirnya Gyo Mi-pa langsung menusuknya berulang kali dan Ketua Ju pun harus masuk lagi ke rumah sakit. Di kantor Jenderal Jang, dirinya berkata kalau agen nomor 66 harus mati agar Kim bisa memulai hidup baru dengan identitas baru. Lalu informasi itu pun sudah tersebar di Republik Korea dan di Jenderal Korea Utara. Dengan perasaan sedih, Minji datang ke tempat penyimpanan abu milik ayah dan ibunya. Tapi ternyata Kim masih hidup dan berjanji tidak akan meninggalkannya kembali. Setelah selesai semuanya, Kim menjelaskan kepada Minji kalau mereka akan memulai hidup baru dengan identitas baru di tempat yang lain. Singkat cerita, di kantor DMK Republik Korea, Paman Lim memberikan berkas identitas baru kepada Kim dan Minji. Nama Minji berubah menjadi Kim Jimin, dan Kim mengucapkan terima kasih kepada Kang Gukchol karena sudah membantunya. Saat tiba di parkiran, Paman Lim datang memberikan sebuah jas baru untuk Kim.
Di perjalanan, Kim sangat senang karena sudah terbebas dari semua ini. Begitu juga dengan Minji yang akan menikmati hidupnya bersama dengan ayahnya kembali. Selanjutnya, Sang A menemani Minji untuk mengambil berkasnya di sekolah lamanya. Tapi si Asep sudah menunggunya dan tidak percaya dengan Minji yang harus pindah sekolah. Asep sangat menyesal karena telah mengirim pesan kepada Minji, dan Minji pun harus menanggung semua ini. Asep meminta Minji Asep meminta Minji untuk tetap berkomunikasi dengannya, tapi Minji menolaknya. Singkat cerita, Kim dan Minji sudah siap dengan hidup barunya. Lalu Jinchol datang dan lupa mematikan motornya, sampai kita dikejutkan dengan penampilan baru Hanso yang tidak lagi memakai baju taekwondo. Jinchol tidak bisa berkata apa-apa melihat ketampanan Hanso. Dia hanya memberikan iklan. Kemudian selesai mengangkut barang-barang, Hanso menyuruh Minji agar meminta makan sushi kepada ayahnya. Setelah tiba di rumah makan sushi, Hanso dan Jinchol memesan banyak sekali makanan di sana. Lingkungan baru, sekolah baru, Minji pun siap memulai kehidupan barunya sebagai Kim Jimin. Ayahnya tetap melakukan kebiasaan yang sama seperti sebelumnya. Tapi sekarang Minji berubah. Walaupun telat, dia akan makan masakan ayahnya sepulang sekolah nanti. Terlihat Jinchol masih sama, sedang mengatur lalu lintas, dan Hanso masih mencari murid-murid baru untuk belajar taekwondo dengannya. Sedangkan Minji masih sering bertemu dengan Sang A yang menjelaskan kalau keadaan sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi ayahnya masih saja melarangnya untuk berpacaran. Di toko kacamata, Kim, Jinchol, dan Hanso saling mencoba kacamata yang cocok dengan mereka. Setelah selesai memilih kacamata, mereka bertiga berjalan bebas tanpa adanya masalah yang harus mereka hadapi. Di akhir film, Kim yang sedang berjalan menuju kantor tenaga kerja Baekho. Dia membayar semua permintaan dari si botak karena dia sudah menghancurkan perusahaan Juha Construction. Di dalam sana dia harus berhadapan dengan seseorang yang tingginya 2 meter karena ini adalah perintah dari si botak, dan film pun selesai. Selamat tinggal Kim, Minji, Hanso, Jinchol, dan Ganggukchol.